di atas bukti tentang kebahagiaan, Bapak Saudara. Banyak orang yang ingin bahagia, mengejar kebahagiaan di bumi ini. Kalau hidupnya tenang, kalau hidupnya kelimpahan, baru Bapak Ibu Saudara disebut dengan kebahagiaan. Saya memberikan satu contoh keluarga yang menikah. Kita seperti kita bersyukur, kita masih sama dengan anak-anak kita, kita masih sama dengan keluarga kita. Kadang-kadang bercanda dengan keluarga. Itu satu kebahagiaan. Kebahagiaan bukan karena kita memiliki satu banyak uang. Kebahagiaan bukan kita memiliki satu harta yang banyak. Kebahagiaan bukan karena kita memiliki dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus, iblis saja menawarkan kepada Yesus, ketika engkau menyembah aku, seisi dunia kuserahkan kepadamu. Yesus berkata, hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Karena tidak penting materi dunia tidak pernah membawa kita bahagia, Bapak Ibu. Makanya Bapak Saudara jangan pernah salah kalau selalu mengejar harta dunia. Saya senang dengan orang yang kaya. Saya senang dengan orang yang mati-matian mengalami kehidupan. Saya senang dengan sekuat tenaga mengalami harta. Saya senang. Tapi Bapak Saudara, bukan itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya praktek di harta. Bapak Saudara, saya akan melihat dari perkataan daripada Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu karena kamu miskin di hadapan Allah. Berbahagialah kamu karena kamu berduka cita. Berbahagialah kamu karena kamu lemah lembut. Berbahagialah kamu karena kamu lapar dan haus akan kebenaran, karena kamu akan dipuaskan. Itu sederhana, Bapak Saudara. Bukan Yesus pernah berkata berbahagialah kamu karena banyak uangmu triliun. Kemarin saya lihat ada menteri, ada 7 menteri. Bukan Bapak Ibu Saudara untuk bahagia ketika banyak uang. Amin. Bapak Saudara, saya coba menyampaikan bahwa kebahagiaan adalah di atas, adalah saya kasih tema adalah kebahagiaan. Bapak Saudara, untuk meraih kebahagiaan dalam hidup ini sebenarnya mudah sekali, sederhana, tidak rumit. Gak usah berbelit-belit, itu aja kebahagiaan. Gak usah neko-neko. Itu satu kebahagiaan dalam setiap diri kita, Bapak Saudara. Ada 2 hal tentang kebahagiaan saya akan bagikan bagi kita hari ini, Bapak Saudara. Kebahagiaan adalah Yesus katakan di dalam ayat ini, hidup sederhana. Itu adalah satu kebahagiaan, adalah hidup sederhana, bukan hidup mewah, Bapak Saudara. Makanya saya gelisah kalau kita tidak pernah hidup sederhana. Yesus berkata, ketika dia lahir di bumi ini, dia lahir di kandang domba sederhana. Dia berkata bahwa serigala mempunyai lubang, burung-burung mempunyai sarang, tapi anak manusia meletakkan batu kepalanya saja tidak punya. Sederhana. Kebahagiaan itu, Bapak Saudara, sederhana, bukan ditentukan dari apa yang kita punya. Memiliki materi. Yesus sama sekali tidak menyinggung soal materi. Yesus tidak pernah menyinggung soal kekayaan. Yesus tidak pernah menyinggung soal hal-hal yang lain, Bapak Saudara. Tetapi Yesus hanya menyinggung adalah kita hidup sederhana. Amin. Hidup sederhana. Hidup sederhana tidak mewah, Bapak Ibu. Hidup sederhana tidak kelihatan megah, Bapak Ibu Saudara. Hidup sederhana tidak kelihatan bermewah-mewah, Bapak Saudara. Kita bisa lihat contoh kehidupan Yesus di dunia ini menderita. Tujuannya bukan untuk mencari harta, bahkan tujuannya bukan untuk mencari materi, bahkan tujuannya hanya sederhana, tapi itu bersahaja. Amin. Itu satu sederhana. Kadang-kadang kita, Bapak Saudara, jujur saja. Kadang-kadang kita, apalagi orang kita, jujur saja. Bapak Saudara,
Kedua, walau dia itu hidup sederhana, tidak boleh gengsi-gengsi. Amin. Bayangkan Bapak Saudara, berapalah harga diri kita? Mahal. Tapi Yesus saja harga dirinya dibeli hanya 30 keping perak. Itu harga diri Yesus. Murah. Ketika dia dijual oleh Yudas Iskariot, jual sama kami, dan Yudas Iskariot menjual Yesus hanya 30 keping perak. Begitu murah harga diri Yesus. Murah. Tapi 30 keping perak itu bisa membeli sebuah pertapakan. Maka ketika uang itu dibeli pertapakan, maka di dalam Kisah Para Rasul berkata bahwa tanah itu disebut dengan tanah hakal atau tanah nanah. Murah Bapak Saudara. Maka saya akan sampaikan sama kita hari ini, jangan pernah sibuk dengan apapun. 6 hari Tuhan berikan kepadamu untuk sibuk. Tidak masalah sibuk di situ. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak apa-apa sibuk. Sibuk sesibuk-sibuknya. Tapi jangan pernah kamu sibuk di hari Minggu, karena bukan hari kita. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Makanya ada lagu sekolah minggu berkata, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini adalah hari Minggu, Bapak Saudara. Jangan sibuk dengan harinya Tuhan, karena kalau sudah tiba harinya Tuhan, tinggal menunggu kita diberkati. Amin. Satu ayat dalam Matius 6 ayat 20. Dia berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga menang dan cara tidak merusakkannya, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya baca balik itu ada Bapak Saudara di mana-mana. Mingoloi kami hanato baca buku. Beremeti baik di ahama bahwa hanato ada. Bati baik di halu sana. Mingoloi kami hanato baca buku Bapak Saudara. Karena hanato itu tidak mengandang cara, dan tidak ada yang merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkan bagimu harta di surga. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 14 berkata, pelihara harta yang indah yang dipercayakan kepadamu. Apa itu? Ketika kita diberkati dengan firman Allah, ketika kita diurapi dengan Roh Kudus, maka itu adalah harta yang indah, Bapak Saudara. Itu kebahagiaan. Yang kedua, yang terakhir, kebahagiaan. Hidup bahagia itu bukanlah sebuah tujuan. Sekali lagi, hidup bahagia itu bukan sebuah tujuan. Amin. Asal orang tua dari emang malu doa dan mau dari abina bahagia no. Hidup bukan tujuan. Hidup bahagia bukan tujuan, Bapak Saudara. Kalau nama oleh kita juga niat dan kamu bapak-bapak akan disocek pengace. Kalau sudah banyak di dalam bank, maka aku adalah bahagia. Tujuan di bumi ini bukan untuk menjadi seorang yang tujuannya hidup adalah bahagia. Banyak orang ketika ditanya apakah yang menjadi tujuan hidupmu, jawabannya yang paling sering adalah saya ingin hidup bahagia di dunia ini. Padahal itu adalah sebuah jawaban. Hal ini tidak masalah, karena hidup di dunia ini memang penuh dengan penderitaan, air mata, kesukaran dan persoalan. Bapak dan Saudara, bahwa tujuan hidup dalam dunia ini bukan tujuan untuk hidup bahagia. Karena ketika masih mengeluarkan air mata, ketika kita masih kesukaran, menghadapi kesukaran, ketika kita diberhadapkan dengan persoalan-persoalan, maka bukan itu bahagia, Bapak Ibu Saudara. Jangan berharap Bapak Saudara, ketika kita mencari uang di tengah-tengah kita mencari uang, Bapak
sudah kita berat. Apa yang kami kerjakan ketika di Toga Basir dia. Mazmur berkata 90, Mazmur 90 ayat 10 berkata masa hidup kami ada 70. Dan ketika kami kuat ada sampai 80. Itu Paulus akui. Ayat itu Mazmur akui, Daud akui. Bahwa masa hidup kami hanya 70 tahun. Jika kami kuat maka ada 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kebanggaan kami sesudah itu. Kebanggaan kami sesudah itu kesukaran dan penderitaan. Saudara, sekali lagi bahwa dalam hidup ini bukan kita tujuan hidup kita adalah bahagia. Bahwa saudara kalau tujuan bahagia kita tanya deh sama orang yang kaya. Coba dulu kita tanya sama orang kaya, apakah ketika kamu banyak uang kamu bahagia enggak? Masih dia bilang belum. Saya masih belum puas. Pengkhotbah 11 ayat 10 berkata, buanglah kesedihan hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Itulah tujuan hidup Bapak Saudara, adalah bukan untuk mengejar kehidupan untuk banyak harta, tetapi tujuan hidup kita Bapak Saudara, bagaimana kita ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita dijemput bersama Dia. Itulah tujuan hidup. Amin. Hidup bahagia bukanlah tujuan. Sekali lagi, hidup bahagia bukanlah tujuan. Sebab banyak orang karena tujuan hidupnya ini bahagia, maka mereka melakukan hal yang jahat, tidak sesuai dengan firman Allah. Misalnya, Bapak Saudara, untuk bahagia kalau dia berjual kondisi, aturannya 1 kilo kurangi. Berjual babi, aturannya sebagai kurangi. Dan banyak orang tertipu di Indonesia ini, saudara. Aturannya daging ini dikasih dengan daging babi, dikasih dengan daging ular. Mengejar kebahagiaan, aturannya jual beras, campur berasnya kasih gula supaya mengejar kekayaan. Ingat Bapak Saudara, kekayaan bukan kebahagiaan. Tujuan hidup bukan kebahagiaan. Maaf, sepertinya saya marah, tapi memang ini harus saya sampaikan Bapak Ibu. Saya sampaikan sorry, saya mungkin agak marah, tapi maaf, memang beginilah dia Bapak Saudara. Kalau kita mencari harta Bapak Saudara, jangan mengejar, jangan menghalalkan segala cara, misalnya korupsi, menghalalkan segala cara untuk mencari kebahagiaan, bercerai, mencuri, menjebak, narkoba, bergaul bebas. Pernah saya bicara kepada seseorang yang leluhanian taat mengubah Samui, tapi kecocokan terjadi. Lebih baik sepiring sayur kalau disertai dengan kedamaian. Itulah kebahagiaan. Matius berkata, berbahagialah orang karena dianiaya. Matius berkata, berbahagialah orang karena kamu dicela dan dianiaya. Berbahagialah kamu karena dianiaya. Kalau saudara, banyak orang aku dibohongi. Kenapa Tuhan izinkan kamu dibohongi? Supaya kamu menjadi orang bijaksana, supaya kamu tidak lagi dibohongi ke depan. Kenapa kamu dicaci maki? Tuhan bisa izinkan kamu dicaci maki orang supaya kamu bisa bertahan dalam ketahanan itu, Bapak Saudara. Makanya itu yang Yesus katakan, bahwa berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus dengan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, dan berbahagialah orang yang membawa damai, dan berbahagialah orang yang dianiaya. Kalau berbicara soal dianiaya, saudara, berbicara soal hal yang kita tidak sukai. Kenapa aku dianiaya? Kenapa aku difitnah? Kenapa aku diteror? Kenapa aku ditekan, Bapak Ibu Saudara? Ingat, ketika kamu dianiaya karena kebenaran, ingat bahwa kamu adalah bahagia. Itu kebahagiaan, saudara.
Itu kebahagiaan. Kita bersyukur hari ini, bahwa saudara, kita seperti ini. Jangan pernah mengejar sesuatu hal yang lain. Tapi yakinlah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau bahagia, cukuplah kita di dalam sebuah keluarga saling memahami satu sama lain. Itu kebahagiaan. Amin. Itu kebahagiaan. Baik juga di antara kita jemaat, gembala jemaat. Kebahagiaan di dalam gereja ini bukan hal yang lain, tapi kebahagiaan ketika kita saling memahami satu sama lain. Hal-hal yang mungkin membuat kita tidak bahagia pasti. Tapi ingat, kebahagiaan ketika kita saling memahami, saling memberi masukan, dan jangan pertahankan masukan sekalipun benar. Itu salah. Sekalipun benar, sekali lagi, jangan pertahankan pendapat sekalipun benar. Kalau hanya kamu yang berkata benar, harta di surga tidak tenang dan kita karena lo mengumpul benar. Kesimpan karena pasti mengumpul benar. Ada pernah saya lihat